Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat yang seger-seger, cocok banget buat takjil Ramadan nanti. Kalau kalian suka salad jelly kayak manggo sago, buko pandan, wajib cobain ini ya. Ini enak banget, rekomendasi dari aku. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita rebus sagu mutiara. Ambil 1 bungkus sagu mutiara 100 gram, masukkan ke dalam panci berisi air mendidih, dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dan rebus sagu mutiara selama kurang lebih 8 menit. Untuk airnya kita pakai sekitar 1,5 liter ya teman-teman, jangan kurang karena nanti sagu akan menyerap banyak air. Setelah 8 menit, matikan kompor dan tutup panci. Biarkan selama minimal 30 menit dan maksimal 60 menit. Cara ini efektif untuk menghemat gas dan listrik ya teman-teman. Dan ini setelah sekitar 45 menit didiamkan, sagu mutiaranya udah terlihat mengembang tapi masih ada bagian putih-putih yang belum transparan. Kita nyalakan kembali kompornya dan masak kembali sagu mutiara. Aduk-aduk sebentar dan kita masak kembali sekitar 8-10 menitan aja. Nah, ini setelah sekitar 8-10 menit, matikan kompor. Ini memang masih terlihat masih ada putih-putih di bagian tengah sagu mutiaranya. Nggak apa-apa, cukup kita tutup kembali panci dan biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit dalam kondisi panci tertutup, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya bagus dan bening semuanya. Dengan cara ini kita memasak sagu mutiara nggak perlu repot-repot lagi dan bisa irit gas atau listrik. Total waktu memasak hanya 16-18 menit, tapi di luar waktu mendiamkannya ya. Tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, siram dengan air matang. Dan bilas sampai memisah satu sama lain. Dan ini dia hasilnya, bening dan gak lengket. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masak jelly. Ambil 1 bungkus Nutrijel kelapa, masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 600 ml air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kita nyalakan kembali kompornya. Masak dengan api sedang. Kemudian kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini harus terus kita aduk supaya nggak menggumpal. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat. Tuangkan ke wadah lebar. Ini aku gunakan loyang. Teman-teman bisa pakai pinggan atau nampan baki yang kotak atau persegi ya. Biarkan dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jelly kotak-kotak atau bisa sesuai dengan selera masing-masing. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Siap digunakan. Sekarang kita akan mengembangkan biji selasih. Ambil setengah sendok makan biji selasih dan tambahkan secukupnya air. Aku pakai 50 ml air. Rendam dan diamkan sampai mengembang. Sekarang kita siapkan kuah susunya. Siapkan wadah yang cukup besar. Masukkan 200-225 ml kental manis. Ini sesuaikan selera aja untuk manisnya. Tambahkan 400 gram susu evaporasi. Dan tuangkan juga 600 ml susu cair full cream. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kuah susunya udah siap digunakan. Tinggal dimasukkan semua isiannya. Kita masukkan aja sagu mutiara.
Masukkan jeli kelapa yang udah dipotong-potong. Masukkan juga nata de coco. Nata de coco-nya udah ditiriskan dari airnya ya. Sebaiknya pakai yang bentukannya slice kayak gini biar ngebedain aja dari jeli kelapa. Dan masukkan juga biji selasih yang udah mengembang. Dan terakhir, ambil secukupnya alpukat sesuai selera. Ini aku hanya pakai 1 buah yang berukuran besar ya. Cara membuka buah alpukat seperti ini. Ini gampang banget cara bukanya. Kemudian kita kerok dagingnya. Seperti ini aja menggunakan sendok. Lakukan sampai selesai. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Dan ini udah selesai. Sajikan dingin, mantep banget. Ini cocok buat takjil dan sajian di hari raya ya. Kalau untuk jualan, teman-teman bisa sajikan di dalam cup atau wadah tin wall. Ini aku pakai cup puding ukuran 400 ml. Cocok buat ide jualan ya teman-teman. Untuk cup 300 ml juga oke banget ya, bisa dijual lebih murah. Simpan dulu dalam kulkas untuk hasil terbaik. Dan ini dia setelah aku diamkan di dalam kulkas. Udah keesokan harinya. Segar banget, lembutnya alpukat dengan kuah susu yang kental, manisnya pas dan nggak enek. Isian lainnya mendukung, ada nata de coco, jeli kelapa, biji selasih, dan juga sagu mutiara yang kenyal-kenyal. Cocok banget. Ini recommended ya, bisa tahan di kulkas, yaitu di chiller sampai 4 hari. Selamat mencoba, makasih sudah nonton, maaf kalau ada salah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini, kita akan sama-sama membuat sop buah Hongkong yang segar banget, cocok buat sajian buka puasa nih. Isinya rame banget, kuahnya creamy, walau tanpa susu evaporasi, santan, dan tanpa susu UHT loh. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama, kita akan membuat jelly. Ambil 1 bungkus Nutrijel rasa apa aja sesuai selera. Ini aku pakai Nutrijel rasa anggur. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 600 ml air. Aduk-aduk sebentar. Nyalakan kompor. Dan masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini harus terus diaduk supaya nggak menggumpal ya. Kalau udah mendidih, matikan kompor. Dan ini diamkan bentar sekitar 3 menit sesuai instruksi kemasan jelly. Setelah 3 menit didiamkan, tambahkan fruity acid dan aduk sampai rata. Kalau sudah rata, langsung aja kita tuangkan ke wadah lebar. Ini aku tuangkan ke dalam loyang. Kita tunggu sampai dingin dan mengeras. Selanjutnya kita akan membuat jelly dengan rasa lainnya. Di sini aku pakai 1 bungkus jelly rasa stroberi. Kita masak jelly seperti sebelumnya. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 600 ml air. Aduk rata. Nyalakan kompor. Kemudian kita masak aja sambil terus diaduk. Masak sampai mendidih. Kalau udah mendidih, matikan kompor. Dan kita diamkan dulu sekitar 3 menit. Setelah 3 menit, masukkan fruity acid. Aduk sampai rata. Tuangkan ke wadah lebar atau loyang. Ini kita biarkan hingga dingin dan mengeras. Sekarang kita buat kuah sop buahnya. Ambil 100 gram creamer bubuk. Masukkan ke dalam panci.
Tambahkan 150 gram gula pasir atau ini aku pakai 175 ml kental manis, bisa sesuaikan dengan selera. Kemudian tuangkan 500 ml air terlebih dahulu. Aduk-aduk bentar. Kemudian sambil kita nyalakan kompor dan kita terus aduk sampai larut. Ketika hampir larut, kita bisa tambahkan lagi 500 ml air. Total air yang dipakai itu 1 liter ya. Ini sambil kita masak aja, kita aduk terus sampai creamer bubuknya larut dan kuahnya panas. Jadi tujuannya dimasak itu supaya bubuknya larut ya teman-teman. Kalau seandainya mau dilarutkan pakai air panas juga nggak apa-apa. Kalau udah mendidih, langsung aja kita angkat dan biarkan dingin terlebih dahulu. Sekarang kita ambil jelly yang udah mengeras, potong-potong atau serut sesuai selera. Yang pertama untuk jelly anggur, aku potong kotak-kotak seperti ini. Kalau udah selesai dipotong-potong, siap digunakan. Kemudian untuk jelly rasa stroberi, di sini aku gunakan ujung parutan keju gondrong untuk menyerutnya, biar lebih mudah. Bisa pakai apa aja ya, parutan keju atau parutan sayur juga bisa. Lakukan sampai selesai. Nah, ini siap untuk digunakan. Terakhir, kita kembangkan biji selasih. Ambil setengah sendok makan biji selasih. Tuangkan secukupnya air dan biarkan beberapa saat supaya mengembang. Kalau udah mengembang seperti ini, siap untuk digunakan. Siapkan wadah besar, kemudian masukkan jelly yang udah diserut, jelly yang udah dipotong-potong, masukkan secukupnya nata de coco. Selanjutnya masukkan aneka buah-buahan. Masukkan secukupnya semangka, secukupnya melon, secukupnya anggur yang udah dipotong-potong seperti ini. Jangan lupa masukkan biji selasih yang udah mengembang. Tuangkan kuah sop buah. Ini kalau teman-teman mau susun dulu satu persatu di wadah atau cup gitu juga boleh ya. Tapi ini aku campur aja jadi satu semuanya di wadah besar biar nggak ribet aja. Aduk-aduk rata dan jangan lupa koreksi rasanya ya. Wah, ini dari penampilannya aja udah kelihatan seger banget. Bisa teman-teman masukkan ke dalam kulkas biar semakin mantap. Atau ini dicampur es batu juga boleh ya teman-teman. Ini buat jadi ide jualan juga oke banget ya. Buat jualan Ramadan ini insya Allah laris manis. Ini rasanya creamy dan seger banget. Nggak enak sama sekali. Buahnya rame, isiannya banyak. Sajikan dingin bakalan mantap banget. Selamat mencoba. Makasih sudah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan membuat dessert drink spesial yang bisa teman-teman jadikan buat ide minuman berbuka puasa nih. Manisnya dari kurma dan madu, seger, dan perpaduan kurma dengan susu rasanya enak banget. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Langkah pertama kita buat aneka isiannya terlebih dahulu. Pertama, kita rebus sagu mutiara. Ambil 1 bungkus sagu mutiara 100 gram. Masukkan ke dalam panci berisi air mendidih. Dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk. Rebus sagu mutiara selama 8 menit. Untuk airnya kita pakai kira-kira sekitar 1,5 liter ya. Setelah 8 menit, matikan kompor. Tutup panci, biarkan selama minimal 30 menit, maksimal 60 menit. Cara ini efektif untuk menghemat gas dan listrik ya teman-teman. Dan ini setelah sekitar 45 menit didiamkan,
Sagu mutiaranya udah terlihat mengembang, tapi masih ada bagian yang putih-putih yang belum transparan. Kita nyalakan kembali kompor dan masak kembali sagu mutiaranya. Aduk-aduk sebentar dan kita masak kembali sekitar 8-10 menit. Nah, ini setelah sekitar 8-10 menit, matikan kompor. Biasanya memang masih terlihat masih ada putih-putih di bagian tengah sagu mutiaranya. Gak apa-apa ya, cukup kita tutup kembali panci dan biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya bagus dan bening keseluruhan. Dengan cara ini, kita masak sagu mutiara nggak perlu repot lagi dan bisa irit gas atau listrik juga. Kita butuh waktu masaknya sekitar 16-18 menit aja, cuman perlu waktu untuk mendiamkannya. Tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, ini kita siram dengan air matang. Dan bilas sampai memisah satu sama lain. Dan ini dia hasilnya, bening dan gak lengket. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masak jelly. Ambil 1 bungkus jelly rasa kurma ajwa. Pakai rasa lain boleh ya teman-teman. Yang cocok itu seperti jelly rasa cincau atau kelapa. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Dan tuangkan 600 ml air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kita masak sambil terus diaduk sampai mendidih. Ini harus terus diaduk supaya nggak menggumpal. Setelah mendidih, matikan kompor dan angkat. Tuangkan ke wadah lebar. Aku gunakan loyang. Teman-teman bisa pakai wadah lebar lain yang berbentuk kotak. Biarkan dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jelly kotak-kotak atau bisa juga sesuai selera. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Ini kita sisihkan dulu ya. Sekarang siapkan 250 gram kurma atau sekitar 18-20 buah. Jangan lupa ya, keluarkan dulu bijinya. Kemudian masukkan ke dalam chopper atau blender. Tambahkan 75 ml susu cair full cream. Dan tambahkan 10 sendok makan madu. Kemudian ini kita proses aja sampai halus. Sampai kira-kira hasilnya seperti ini. Ini udah cukup ya. Kalau ingin disajikan di wadah atau cup, supaya cantik kita ambil sedikit kurma yang udah dihaluskan tadi dan oleskan di pinggiran cup yang kita gunakan. Oleskan sedikit-sedikit aja di dinding cup untuk membuat motif. Kira-kira bisa untuk 7-8 cup ukuran 300-400 ml. Kemudian masukkan kurma yang bersisa banyak tadi ke dalam wadah besar. Tambahkan 400 gram atau 1 kaleng susu evaporasi. Dan 600 ml susu UHT full cream. Aduk sampai tercampur rata. Koreksi rasanya ya. Kalau kurang manis teman-teman bisa tambahkan lagi sedikit madu atau kental manis sesuai selera. Kemudian kita masukkan aja semua isiannya. Masukkan sagu mutiara. Masukkan jelly yang udah dipotong-potong. Dan masukkan nata de coco. Aku pakai nata de coco yang slice. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Gini aja bisa langsung kita sajikan. Jadi kalau nggak disajikan di cup, step mengoleskan kurma tadi bisa di skip aja. Ini kalau mau ditambah es batu juga boleh ya teman-teman. Tuangkan kurma sago ke dalam wadah atau cup yang udah kita oleskan kurma tadi.
Tuang kuah bersama isiannya sampai hampir penuh. Dan ini siap disajikan. Sajikan dingin, bakalan mantap banget. Buat ide jualan juga tampilannya cantik dan menarik. Dan ini yang udah aku masukkan ke dalam kulkas semalaman. Ini segar banget, rasanya enak, kuahnya creamy dan kental, manis dari kurma dan madu, ditambah isiannya jeli kurma, sagu mutiara, dan nata de coco. Recommended. Selamat mencoba. Makasih udah nonton. Maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat datang kembali di Dapur Umi. Di video kali ini kita akan sama-sama membuat sajian dessert cantik, bisa buat takjil, bisa buat ide jualan juga. Creamy dan segar banget, banyak rasa dan banyak warna. Sekarang langsung aja kita buat sama-sama. Pertama kita rebus sagu mutiara, ambil 1 bungkus sagu mutiara 100 gram, masukkan ke dalam panci berisi air mendidih dan tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk dan rebus sagu mutiara selama kurang lebih 8 menit. Untuk airnya kita pakai sekitar 1,5 liter ya teman-teman, jangan kurang karena nanti sagu akan menyerap banyak air. Setelah 8 menit, matikan kompor dan tutup panci. Biarkan selama minimal 30 menit dan maksimal 60 menit. Cara ini efektif untuk menghemat gas dan listrik ya teman-teman. Dan ini setelah sekitar 45 menit didiamkan, sagu mutiaranya udah terlihat mengembang tapi masih ada bagian putih-putih yang belum transparan. Kita nyalakan kembali kompornya dan masak kembali sagu mutiara. Aduk-aduk sebentar. Dan kita masak kembali sekitar 8-10 menitan aja. Nah, ini setelah sekitar 8-10 menit, matikan kompor. Ini memang masih terlihat masih ada putih-putih di bagian tengah sagu mutiaranya. Nggak apa-apa, cukup kita tutup kembali panci dan biarkan selama 5 menit. Setelah 5 menit dalam kondisi panci tertutup, hasilnya jadi seperti ini. Hasilnya bagus dan bening semuanya. Dengan cara ini kita memasak sagu mutiara nggak perlu repot-repot lagi dan bisa irit gas atau listrik. Total waktu memasak hanya 16-18 menit, tapi di luar waktu mendiamkannya ya. Tiriskan terlebih dahulu. Setelah ditiriskan, siram dengan air matang. Dan bilas sampai memisah satu sama lain. Dan ini dia hasilnya, bening dan nggak lengket. Kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita masak jelly. Ambil 1 bungkus jelly, boleh rasa apa aja. Ini aku pakai rasa jeruk. Masukkan ke dalam panci. Tambahkan 6 sendok makan gula pasir dan tuangkan 600 ml air. Aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian kita masak sambil terus diaduk-aduk sampai mendidih. Ini harus terus diaduk supaya nggak menggumpal. Setelah mendidih, matikan kompor. Jangan lupa tuangkan fruity acid dan aduk-aduk terlebih dahulu ya. Setelah itu angkat, tuangkan ke wadah lebar. Aku gunakan loyang. Teman-teman bisa pakai wadah lebar lain yang berbentuk kotak atau persegi. Biarkan dingin dan mengeras. Setelah mengeras, potong-potong jelly kotak-kotak atau bisa juga menyesuaikan dengan selera masing-masing. Nah, hasilnya jadi seperti ini. Sisihkan terlebih dahulu ya. Siapkan panci,
Masukkan 130 ml santan kemasan. Santan ini sebenarnya bisa langsung dipakai tanpa dimasak terlebih dahulu. Tapi kalau mau tetap dipanaskan terlebih dahulu juga nggak apa-apa. Bisa juga pakai santan kental dari kelapa yang masih fresh. Dan kalau pakai santan kental dari kelapa yang masih fresh itu wajib dimasak dulu sampai mendidih ya. Tambahkan secukupnya kental manis sekitar 200 ml atau bisa menyesuaikan dengan selera teman-teman. Dan tambahkan 600 ml air. Ini kita masak di api sedang dan sambil diaduk terus biar santannya nggak pecah. Aduk-aduk sampai rata. Masak sampai panas dan hampir mendidih. Jangan lupa teman-teman koreksi rasanya ya. Kalau udah panas, hampir mendidih, ini udah cukup, matikan kompor dan angkat, kita sisihkan terlebih dahulu. Ambil 500 gram buah alpukat. Ini aku hanya pakai 1 buah yang berukuran besar ya. Cara membuka buah alpukat seperti ini. Ini gampang banget cara bukanya. Kemudian ambil daging alpukatnya, pisahkan dari kulitnya. Masukkan ke dalam chopper atau blender. Dan tambahkan 75 ml kental manis. Selanjutnya ini kita proses sampai halus. Kalau sudah halus, siap digunakan. Teman-teman juga siapkan secukupnya buah mangga yang udah dipotong-potong seperti ini ya. Semua bahannya udah siap, tinggal kita susun aja di wadah. Aku pakai kemasan cup puding 400 ml. Masukkan secukupnya buah mangga. Kemudian tambahkan sagu mutiara. Kemudian masukkan secukupnya jelly. Tuangkan kuah santan. Sisakan space ya. Dan terakhir kita masukkan alpukat yang udah di blender. Nah, ini udah jadi, menarik banget. Kalau mau ditambahkan es batu juga bisa, teman-teman tinggal sesuaikan manisnya aja. Dari penampilannya ini cantik dan menarik banget. Warna-warnanya suka banget ngelihatnya, cocok buat ide jualan juga. Hasilnya creamy banget, alpukatnya creamy, kuah santannya gurih manis, ditambah dengan sagu kenyal-kenyal, jelly dan mangga yang segar. Dimakan dingin-dingin semakin mantap. Jadi jangan lupa masukkan di dalam kulkas terlebih dahulu ya. Dessert ini bisa tahan 3-4 hari di dalam kulkas, asalkan wadahnya tertutup. Selamat mencoba, makasih udah nonton, maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.